Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah, semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari ya, Pak. Iya. Sebelumnya mohon maaf saya mengganggu waktunya Bapak. Mungkin Bapak ada kesibukan-kesibukan lain juga. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak karena sudah memberikan kesempatan dan waktu kepada saya. Alhamdulillah hari ini saya Muhammad Rifat, calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, mendapatkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pada program pendidikan guru penggerak. Yaitu pada tugas ini saya diminta untuk mewawancarai pimpinan atau kepala sekolah, yang mana dalam hal ini yang pertama saya wawancarai yaitu pimpinan saya di sekolah sendiri di SMKN 1 Daya Selatan, Bapak Haji Fahmi Zaidan SPD MPD. Berkenan ya Pak untuk saya wawancarai? Siap. Oke. Baik, yang pertama Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Mengidentifikasi. Mengidentifikasi kasus, misalkan ada salah satu kasus, bagaimana cara mengidentifikasinya, Pak? Setiap hari tentunya kan dalam organisasi sebuah satuan pendidikan ada terus terdapat masalah. Tapi kalau untuk kasus kita harus lebih fokus, misalnya kasus anak atau kasus guru. Kalau kasus anak tentu kita melihat ada kejadian misalnya anak merokok, itu kasus kan, anak yang membolos atau anak misalnya yang berkelahi, itu adalah kasus. Nah, itu dapat dilihat ketika ada kejadian, ada informasi dari wali kelas, dari guru BK yang sampai ke tempat saya, itu untuk mengidentifikasi. Jadi yang pertama itu merupakan adanya laporan dulu ya Pak, ya, baru diidentifikasi setelah itu. Iya. Yang kedua yaitu Pak, bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kita ambil salah satu kasus misalnya gini, anak itu misalnya melawan guru ketika ditegur dia membolos. Dan anak itu merupakan misalnya salah satu kerabat dari guru yang lain. Nah, ini adalah salah satu kasus yang ada kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, untuk mengatasi itu tentunya kita mengidentifikasi kasus itu apa, kita gali informasinya, kemudian kita panggil anaknya, apa memang benar demikian. Kalau sudah itu jelas memang ada, baru kita panggil guru yang menemukan masalah tersebut, kita dampingkan dengan guru misalnya kerabatnya anak tersebut sebelum mengambil keputusan. Jadi yang pertama dengan cara melakukan mediasi istilahnya ya Pak ya, mediasi dari awal sebelum kita menentukan keputusan tadi. Lanjut ke pertanyaan ketiga Pak. Nah, pada saat menemukan kasus itu, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Ada langkah cepat. Tentunya kalau langkah cepat ada laporan kan? Iya. Laporan dari guru yang menemukan kasus. Kalau di sekolah kita ada prosedur, yang pertama itu ke wali kelas sebenarnya. Kalau wali kelas sudah menyerahkan ke guru BK. Nah, kalau guru BK masih belum mampu mengatasi atau menyelesaikannya, tentunya melapor dengan kita. Nah, itulah. Jadi prosedurnya sudah ada ya Pak di sekolah. Iya. Selanjutnya pada saat pengambilan keputusan itu hal-hal apa saja yang Bapak anggap
efektif dalam mengambil keputusan tersebut, Pak? Hal-hal efektif tentunya kita melihat yang pertama dulu kita ada aturan atau tata tertib sistem poin pelanggaran. Nah, dari itu kita berpedoman apakah kasus tersebut tentunya melanggar poin kan, Iya, ada Pak. poinnya. Kemudian setelah itu kita cocokkan dengan kasus yang terjadi, benar atau tidaknya. Setelah itu kita mediasi dulu dengan guru yang tersebut, kita selesaikan sebenarnya dulu Iya. kasus itu, baru kita carikan poin kegiatan itu, kegiatan pelanggaran tersebut. Iya. Ya. Oke. Selanjutnya, dalam pengambilan keputusan itu hal apa saja yang selama ini Bapak anggap merupakan sebuah tantangan, Pak, dalam mengambil keputusan itu? Tantangan, nah tentunya setiap kasus ini ya tantangan kan, Oke. tantangan batin, apalagi misalnya kalau anaknya maupun orang tuanya yang tidak terima dengan kejadian itu dan bahkan menyerang balik guru bahwa anaknya merasa tidak bersalah atau anaknya melapor berlebihan terhadap kejadian tersebut ke orang tuanya, jadi bumerang bagi kita. Tentunya kita mediasi dengan orang tua kejadian yang sebenarnya agar ada titik temu sebenarnya apa yang terjadi sebenarnya kasus tersebut. Jadi istilahnya itu selain melakukan tahapan yang tersedia di sekolah juga memanggil orang tua ya, Pak, Orang ya. tuanya kalau kasus itu memang berlanjut. Ya. Tapi kalau bisa diselesaikan di sekolah, Selesaikan dulu. ya di sekolah dulu. Oke. Terus ketika ada menemukan masalah itu, Pak, apakah Bapak sudah punya jadwal tertentu dalam penyelesaiannya, Pak? Kalau mengenai jadwal atau tenggat waktu tentunya kita secepat-cepatnya. Namun tentunya ada prosedur yang ditentukan kan, dan ada pertimbangan-pertimbangan tadi, pertimbangan apa namanya itu istilahnya faktor X lah. Iya. Kita tidak bisa menerapkan 100% tata tertib poin pelanggaran tersebut tanpa melihat latar atau apa yang mendasari anak itu berbuat demikian. Jadi kita harus gali dulu apa itu latar belakang anak sampai berbuat pelanggaran atau kasus itu. Jadi tidak bisa langsung menerapkan Ya. 100% peraturan itu ya, Peraturan Pak? memang harus ada pertimbangan tadi kan, untung baiknya. Iya. Terus pada saat pengambilan keputusan itu apakah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan, Pak? Faktor mempermudah ya kita kan ada tim wali kelas, guru BK, kemudian ketua jurus, ketua program keahlian juga terlibat, dan terakhir tentunya wakasek kesiswaan. Itu mempermudah kita untuk menelusuri kasus tersebut sehingga dari beberapa tim tadi kita mengambil kesimpulan untuk menentukan keputusannya secara bersama dalam tim. Jadi istilahnya kolaborasi antara Iya, benar-benar. antara kepala sekolah, wali kelas, kepala jurusan atau program keahlian, guru BK dan wakasik kesiswaan ya, Pak, ya. Iya. Terus ini pertanyaan yang terakhir, Pak. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan tersebut, Pak? Dalam mengambil suatu keputusan tentunya kita harus mencari latar background kenapa kejadian itu terjadi atau kasus itu terjadi. Kalau memang sudah terjadi, tentunya kita harus arif dalam mengambil keputusan dengan kolaborasi atau mencari informasi-informasi yang penting
dari wali kelas, dari guru BK maupun dari wakil kesiswaan untuk menentukan langkah apa yang harus memutuskan permasalahan atau kasus tersebut. Oke Bapak, ini pertanyaannya sudah habis semua disampaikan. Terus sebelum kita akhiri, mungkin kita akan melakukan refleksi terlebih dahulu Pak. Ya. Bagaimana perasaan Bapak ketika saya melakukan wawancara ini Pak? Ya santai saja. Kemudian memang kita materi tersebut memang kalau secara teori kita belum begitu mendalami lah. Tapi dari segi pengalaman, karena sudah memang sering terjadi kejadian-kejadian ini, kasus misalnya menghadapi kasus, tentunya kita dalam mengambil keputusan itu harus situasional lah, tidak begitu langsung dengan kejadian itu harus demikian, tidak, tapi kita harus lihat kondisi di lapangan. Jadi dalam pengambilan keputusan itu kita harus situasional ya Pak ya dalam mengambil keputusan tadi. Oke. Mungkin itu saja Pak untuk wawancara kali ini. Terima kasih banyak atas kesempatan yang Bapak berikan. Ulun akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga Ibu selalu disehatkan ya Bu, dan dimudahkan dalam menjalankan kegiatannya. Iya, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Mungkin Ibu ada kesibukan-kesibukan lain juga. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak Bu karena sudah diberikan kesempatan untuk melakukan wawancara kepada Ibu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifat, calon guru penggerak angkatan 11 pada program pendidikan guru penggerak. Di kesempatan ini saya mendapatkan tugas yaitu untuk melakukan demonstrasi kontekstual dengan mewawancarai pimpinan atau kepala sekolah. Dan dalam kesempatan ini ulun diberikan kesempatan oleh Ibu Harmaini SPD selaku Kepala SMPN 3 Daha Selatan ya Bu. Selatan ya. Berkenan ya Bu untuk dilakukan wawancara? Iya. Silakan ya. Baik Bu. Jadi selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bidukan moral Bu? Dalam perjalanan sebagai kepala sekolah, ya mungkin saya menjabat sebagai kepala sekolah itu tidak lama, hanya 1 tahun. Ya, jadi selama perjalanan menjadi kepala sekolah itu banyak sekali keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan masalah-masalah yang ada di sekolah. Apakah itu masalah antar guru atau antar siswa. Nah, jadi hal itu membuat kepala sekolah harus memutuskan berdasarkan kebijakan-kebijakan yang ada. Jadi ada masalah yang merupakan dilema etika, yaitu benar dengan benar dan bujukan moral, yaitu benar dan salah. Nah, jadi hal ini membuat kepala sekolah harus membuat keputusan-keputusan berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kalau ini memang bidukan moral atau ini memang dilema etika gitu Bu? Nah, jadi apabila masalah tersebut dilema etika, itu masalahnya benar dengan benar. Iya. Kalau bujukan moral itu apabila permasalahannya itu benar dan salah. Oh, jadi Ibu menganalisis terlebih dahulu ya Bu? Iya, dianalisis dulu. Terus yang kedua, Ibu, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikannya Bu?
Iya. Sebagai kepala sekolah, terutama saya sendiri yang tidak punya banyak pengalaman sebagai kepala sekolah, jadi dalam mengambil keputusan itu saya selalu mengutamakan musyawarah. Nah, terutama dengan guru-guru yang senior di sekolah sini. Jadi saya menempatkan guru-guru senior itu adalah sebagai partner. Iya, dalam mengambil keputusan untuk membuat kebijakan-kebijakan. Nah, terutama yang saya pilih menjadi partner dalam mengambil keputusan itu adalah wakil kepala sekolah. Ya, karena wakil kepala sekolah itu sebagai guru senior di sekolah sini. Kemudian guru-guru di sekolah sini yang mungkin berhadapan langsung dengan masalah tersebut. Ya, kemudian kami juga ada memiliki perkumpulan kepala sekolah, ya, MKKS, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah. Nah, dari situ biasanya kami berdiskusi masalah-masalah sekolah dengan kepala-kepala sekolah lain. Nah, mungkin dari masalah yang kami hadapi di sekolah kami mungkin pernah dialami juga di sekolah lain. Nah, jadi kami mengadakan kolaborasi atau saling berbagi untuk memecahkan masalah yang ada di sekolah. Jadi pada tahapan itu Ibu melakukan kolaborasi terlebih dahulu gitu ya Bu? Iya, sebelum mengambil keputusan. Terus yang ketiga, dalam menangani masalah tersebut, langkah atau prosedur apa saja yang Ibu lakukan biasanya? Langkah-langkah yang pertama biasanya kita sharing dulu, sharing pendapat, kemudian setelah sharing, kemudian kita saring. Nah, kita saring mana pendapat yang sesuai dengan masalah yang ada di sekolah kita. Nah, kalau dengan antar kepala sekolah biasanya karena tiap sekolah itu berbeda-beda, situasi sosial ekonomi mungkin murid atau guru, jadi biasanya tidak langsung kita ambil keputusan dari sharing pendapat itu. Nah, kemudian tahapan berikutnya setelah mengambil pendapat-pendapat dari teman kepala sekolah, dari wakil kepala sekolah, guru-guru, kemudian kita ambil skala prioritas untuk yang dilema etika. Nah, jadi yang mana yang didahulukan karena keputusan itu benar dengan benar. Jadi kita ambil skala prioritas dulu. Oke, jadi dalam tahapannya itu Ibu yang pertama sharing, terus saring, terus setelah itu baru skala prioritas yang diutamakan kita ambil skala gitu ya. Prioritas. Ya. Terus hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut, Bu? Hal yang efektif yang dalam mengambil keputusan biasanya musyawarah tadi. Musyawarah dengan orang-orang yang kita anggap itu bisa menyumbangkan ide-ide atau pemikiran dalam pemecahan masalah tersebut. Jadi Ibu melakukan musyawarah ya Bu? Musyawarah. Itu yang Ibu anggap memang efektif untuk dalam sesuai juga dengan kabupatennya kita ya Bu ya, musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, Ibu selanjutnya tadi Ibu kan menyebutkan bahwa musyawarah itu yang Ibu anggap paling efektif. Nah, ketika Ibu mengambil keputusan lagi, hal apa saja yang Ibu anggap itu merupakan sebuah tantangan, Bu? Iya, tantangan dalam mengambil keputusan setelah kita mengadakan musyawarah tadi dengan teman-teman kepala sekolah atau wakil kepala sekolah dengan guru-guru senior, kemudian kita harus memutuskan dari permasalahan tersebut keputusan apa yang terbaik. Nah, jadi dalam hal ini biasanya setelah kita sharing, kemudian saring, nah kemudian kebijakan itu harus dikeluarkan oleh kepala sekolah. Nah, jadi setelah di tahap akhir biasanya saya menggunakan teknik win-win solution. Nah, win-win solution ini diharapkan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala sekolah itu tidak merugikan. Nah, kalau bisa menguntungkan bagi kedua belah pihak. Ya. Nah, mungkin itu teknik yang kami pakai di sini. Jadi tantangannya itu ketika akan memutuskan gitu ya Bu? Ketika akan memutuskan. Jadi tantangannya kalau gitu. bisa tidak merugikan
salah satu pihak. Oke, Ya, kalau bisa kedua belah pihak itu mengambil manfaat dari kebijakan yang kita keluarkan. Oke. Nah, selanjutnya Bu, untuk pengambilan keputusan yang Ibu sudah lakukan, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu Bu pada saat memutuskan itu? Biasanya tidak ada penjadwalan. Uh, Pengambilan kebijakan atau keputusan biasanya berdasarkan situasional. Di Iya. situasi ini. Jadi ada masalah, kita diskusikan, kita musyawarahkan, kemudian kita ambil kebijakan. Jadi tidak ada jadwal tertentu. Oke. Nah, ketika ada masalah baru diputuskan atau dirundingkan terlebih dahulu ya Bu. Nah, pada saat melakukan musyawarah tadi Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini Ibu anggap mempermudah dalam mengambil keputusan itu Bu? Seseorang, Iya. iya. Biasanya dalam musyawarah tadi ada beberapa pihak yang mungkin kita percaya karena beliau banyak pengalamannya. Wakil kepala sekolah tadi, karena kita anggap beliau punya banyak pengalaman dalam membuat kebijakan-kebijakan di satuan pendidikan. Kemudian teman-teman kepala sekolah lain yang tergabung dalam MKKS tadi. Nggih. Jadi memang ada ya Bu, dan memang faktor itu sangat membantu dalam mengambil keputusan tadi ya Bu. Iya. Nah, ini pertanyaan terakhir Ibu dari wawancara kita. Dari semua yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan itu? Ya, pengalaman dalam mengambil keputusan biasanya peringatan bagi diri saya sendiri, sebaiknya dalam mengambil kebijakan atau keputusan jangan mengambil kebijakan atau keputusan dalam waktu singkat. Jadi kita perlu waktu, kemudian perlu banyak orang lain terlibat dalam memutuskan suatu kebijakan, terutama guru-guru senior, wakil kepala sekolah dan guru-guru lain, serta teman kepala sekolah lain. Jadi semuanya bisa dilibatkan dalam pengambilan keputusan tadi ya Bu. Ini sudah selesai Bu proses wawancaranya. Mungkin saya akan melakukan sedikit refleksi Bu terkait yang sudah kita lakukan. Iya, silakan. Menurut Ibu bagaimana perasaan Ibu ketika saya melakukan wawancara kepada Ibu? Saat Rifat mengadakan wawancara tadi, situasinya mengalir aja. Iya. Pertanyaan-pertanyaannya bisa dipahami dengan jelas, sehingga apa yang ditanyakan bisa saya jabarkan berdasarkan ide-ide kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah sini. Mungkin itu saja Bu untuk wawancara kali ini. Terima kasih banyak Ibu sudah bersedia dan meluangkan waktunya. Ulun akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.